Anda kembali di Kabar Siang, pemirsa partai politik resmi menonaktifkan beberapa kadernya dari kursi DPR mulai 1 September 2025 terkait dengan perilaku mereka yang melontarkan pernyataan maupun sikap yang dianggap melukai hati rakyat. Lantas, apakah dengan penonaktifan anggota DPR ini hanya bersifat pemberhentian sementara atau sepenuhnya status mereka dipecat dari keanggotaan di DPR RI? Sejumlah partai politik resmi menonaktifkan beberapa kadernya dari kursi DPR mulai 1 September 2025 terkait perilaku mereka yang melontarkan pernyataan maupun sikap yang dianggap melukai hati rakyat. Setelah Partai Nasdem menonaktifkan Ahmad Syaroni dan Nafa Urbah, disusul Partai Amanat Nasional mencopot Eko Patrio dan Uya Kuya, dan juga Partai Golkar menonaktifkan Adis Kadir, publik pun bertanya bagaimana kelanjutan dari posisi mereka sebagai anggota DPR. Fungsi mereka sebagai anggota DPR itu saja yang tidak dilaksanakan. Status mereka sebagai anggota DPR tetap. Ya. Satu. Yang kedua, sebagai orang hukum ya, saya bukan orang politik. Dimanapun itu, umumnya adalah orang itu diangkat pakai SK. Mereka-mereka ini diangkat pakai SK presiden resminya. Maka diberhentikan juga dengan SK presiden. Nah karena itu secara hukum Anda tidak bisa mengatakan mereka berhenti. Sekalipun pemberhentian sementara pun Anda tidak bisa mengatakan mereka sedang berhenti sementara. Karena tidak ada SK pemberhentian sementara. Yang kedua, pemberhentian sementara itu hanya nonaktif itu term untuk mereka-mereka yang kebetulan memegang jabatan misalnya anggota MKD yang dimasalahkan, diperiksa oleh MKD. Sejak itu mereka nonaktif sebagai anggota MKD. Di luar itu tidak. Secara hukum dapat seluruhnya, karena hak. Hak itu belum ditangguhkan, belum dihapuskan oleh hukum. Karena itu dapat semuanya. Sebab meski sudah dinonaktifkan, anggota dewan tersebut masih tetap berhak menerima gaji serta tunjangan karena statusnya masih tercatat sebagai anggota dewan aktif. Perlu mereformasi DPR RI kita supaya lebih baik. Skema menonaktifkan itu menurut saya skema paling soft, padahal problemnya sangat akut ya. Krisisnya di DPR RI itu luar biasa. Kita ngeluh soal transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan seterusnya. Karena fungsi-fungsi di DPR nggak berjalan dengan optimal. Katakanlah legislasi, pengawasan, budgeting, representasi. Sehingga kalau hanya nonaktif saja, kalau hanya menyasar beberapa orang saja, menurut saya nggak fair gitu. Dan harusnya pemecatan, harusnya ada partai-partai lain yang menonaktifkan anggotanya yang kemarin memang tidak populis ketika berkomunikasi kepada publik. Ketika memberikan gestur yang kurang pas macam itu. Memperbaiki citra minor partai selama ini gitu. Kalau misalkan ada survei dari banyak lembaga kredibel, selalu menempatkan DPR RI itu nomor paling buntut bersama partai. Nah ini kan saya pribadi nggak rela, karena demokrasi kita dibangun oleh partai-partai politik, oleh DPR RI. Nah mestinya citra mereka harus paling bagus di atas KPK, kepolisian, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi. Tapi ini selalu berada di bawah semua lembaga negara. Nah ini harus diperbaiki, karena kalau ini dibiarkan, saya khawatir bom waktu ini akan meledak lagi di satu kesempatan kalau perubahannya tidak drastis. Lantas, apakah dengan penonaktifan anggota DPR ini hanya bersifat pemberhentian sementara? Atau memang sepenuhnya status mereka sudah dipecat dari keanggotaan di DPR? Tim TV One mengabarkan.